Saya di sini dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan membahas tentang mobilisasi pada pasien lansia. Nah, berikut pembahasannya. Hai, perkenalkan nama saya Winda Yuditasari. Saya dari Prodi S1 Keperawatan 3B. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Malif. Saya mahasiswa S1 Perawatan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Tisnasari dari S1 Keperawatan 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Prianto. Saya dari S1 Keperawatan 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Aziza, NIM 51 S1 Kep 3B. Ya, mobilisasi pasien yang pertama menaikkan posisi klien yang melorot ke atas tempat tidur. Pengertian dan menempatkan kembali posisi klien yang melorot ke bagian bawah di tempat tidur pada posisi semula. Tujuannya yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pengaturan posisi yang sesuai. Yang kedua, memberikan rasa nyaman. Persiapan adalah plexor gantung. Yang kedua adalah sarung tangan. Atur tempat tidur. Yang pertama adalah atur bagian kepala tempat tidur pada posisi datar atau serendah mungkin yang mampu ditoleransi oleh klien, memperkecil pengaruh gravitasi. Yang kedua adalah menaikkan tempat tidur setinggi pusat gravitasi Anda. Yang ketiga adalah kunci semua roda tempat tidur dan naikkan pagar tempat tidur pada sisi yang jauh dari Anda. Ambil semua bantal, kemudian letakkan salah satu bantal di atas kepala tempat tidur. Melindungi kepala klien dari kemungkinan cedera yang tidak sengaja akibat terbentur dengan kepala tempat tidur saat dipindahkan. Persiapan klien, meminta klien melakukan fleksi pinggul dan lutut, menumpukan telapak kaki di atas permukaan tempat tidur, mengurangi gesekan dengan permukaan tempat tidur, dan dapat memberikan tambahan tenaga dorongan. Yang kedua adalah mempegangan pada klien tempat tidur dengan kedua tangan dan menarik pada saat dipindahkan, atau berpegangan pada rekstok gantung dengan kedua tangan, kemudian mengangkat dan menarik pada saat dipindahkan. Atur posisi Anda dan pindahkan klien. Berdiri di samping klien dengan wajah menghadap ke arah pergerakan. Lebarkan kedua kaki, satu kaki di depan, satu kaki lainnya di belakang. Dengan tubuh condong ke depan, fleksikan punggung, lutut, dan pergelangan kaki. Letakkan satu tangan di bawah paha klien dan tangan lainnya di bagian scapula. Selanjutnya, tekan otot-otot gluteal, abdomen, kaki, dan lengan. Kemudian pindahkan atau gerakan klien ke atas sambil klien mendorong dengan telapak kaki dan menarik dengan kedua tangan pada bagian kepala tempat tidur atau pada rekstor gantung. Untuk poin yang kedua yaitu memindahkan posisi klien di tepi tempat tidur. Yang pertama, pengertiannya yaitu menempatkan posisi klien berada pada posisi di tepi tempat tidur. Tujuannya untuk mematuhi kebutuhan pengaturan posisi yang sesuai atau tepat. Tujuan selanjutnya yaitu untuk persiapan prosedur selanjutnya atau mentransfer klien ke kursi roda atau ambulan. Yang selanjutnya persiapan alat itu sarung tangan jika perlu itu juga. Atur tempat tidur. Atur bagian kepala tempat tidur pada posisi datar. Naikkan tempat tidur setinggi pusat gravitasi Anda. Kunci semua roda tempat tidur dan naikkan pagar tempat tidur pada sisi yang
jauh dari Anda. Yang selanjutnya itu ambil semua bantal. Untuk poin yang yang kedua, atur posisi Anda dan posisi klien secara tepat. Yang pertama, naikkan kepala tempat tidur sampai pada posisi setengah duduk atau duduk penuh. Yang selanjutnya, berdiri di samping tempat tidur di sisi pinggul klien menghadap ke arah kaki tempat tidur. Lebarkan kaki Anda dengan salah satu kaki di depan. Condongkan tubuh Anda ke depan, fleksikan pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang selanjutnya itu angkat klien pada posisi duduk. Langkah-langkahnya itu yang pertama, letakkan salah satu tangan di bawah bahu klien. Letakkan tangan yang lainnya di bawah kedua paha dekat lutut. Yang selanjutnya, tegangkan otot-otot gluteal, abdomenial kaki dan dengan lengan. Yang selanjutnya, angkat paha klien secara perlahan. Yang selanjutnya, putar kaki klien ke arah Anda sampai kedua kaki menjuntai dari tempat tidur, sedangkan tangan yang satunya memegang bahu klien. Yang selanjutnya, tetap pegangi klien hingga klien memperoleh keseimbangan dan kenyamanan. Yang selanjutnya, pastikan klien merasa nyaman dengan posisi yang Anda berikan. Yang selanjutnya, lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Dan terlebih dahulu. Misalnya menggunakan sarung tangan apabila diperlukan, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Lalu mempersiapkan pasiennya. Nah, di pasiennya itu kita harus pertama harus memperjelaskan dulu prosedur yang akan kita lakukan dan menanyakan kesiapan pasien. Lalu tentunya pasien harus berada di tempat tidur ya. Selanjutnya adalah persiapkan tempat. Nah, di sini naikkan posisi tempat tidur setinggi gravitasi si penolong atau perawat. Bagian kepala dan tempat tidur itu pada posisi datar. Nah, jadi semua tempat tidur itu didatarkan. Lalu kunci semua tempat roda-roda yang ada di tempat tidur dan naikkan sisi pengaman yang ada di tempat tidur. Nah, pertama kita mencuci tangan biasa, terus menjelaskan prosedurnya. Nah, lalu kita pertama-tama naikkan posisi tempat tidur secara perlahan-lahan sampai posisi itu semi volar ya. Lalu berdiri di samping tempat tidur di sisi pinggul pasien menghadap ke arah kaki tempat tidur. Lalu lebarkan kaki kita dengan salah satu kaki di depan. Nah, lalu condongkan tubuh Anda ke depan. Nah, lalu fleksibelkan pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Selanjutnya, letakkan salah satu tangan di bawah pinggul pasien dan tangan lainnya di bawah kedua paha dekat lutut. Selanjutnya itu mengangkat paha pasien secara perlahan-lahan dan juga memutarkan kaki pasien ke arah ke arah penolong sampai kedua kaki menyantai dari tempat tidur atau turun dari tempat tidur. Sedangkan tangan yang satunya lagi memegang bahu yang satunya. Lalu tetap pegang pasien sampai memperoleh keseimbangan dan jangan ditinggalkan ya. Lalu dokumentasikan yang sudah dilakukan dan juga setelah itu bisa mencuci tangan. Selanjutnya adalah posisi klien duduk di tepi tempat tidur. Nah, di sini perawat harus mengatur tempat tidurnya, di mana bagian kepala si tempat tidur harus didatarkan dan juga naikkan tempat tidur itu sesuai gravitasi si penolong. Lalu kunci semua roda yang ada di tempat tidur dan juga naikkan pengaman yang berada di samping tempat tidur. Selanjutnya atur posisi kita dan juga klien secara tepat. Nah, di mana berdiri di samping tempat tidur di sisi pantat klien menghadap ke arah kepala. Jadi pantatnya klien itu mengarah ke bagian kepala tempat tidur. Lalu lebarkan kaki kita atau penolong dengan salah satu kaki di depan dan jadikan kaki ini sebagai tumpuan kita. Selanjutnya minta klien untuk meletakkan kedua tangannya di tempat tidur.
Nah, tujuannya ini untuk menambah kekuatan pada saat diangkat, klien dapat mendorong tubuhnya dengan kedua tangan tersebut. Selanjutnya itu ada angkat klien pada posisi duduk. Nah, yang pertama itu letakkan salah satu tangan kita di bahunya pasien. Lalu letakkan tangan yang satunya lagi atau yang tidak dipakai untuk disimpan di bahu pasien itu di permukaan tempat tidur. Nah, gunakan tangan tersebut itu untuk mendorong saat mengangkat. Selanjutnya meminta klien untuk mengangkat secara bersamaan di komando, di aba-aba dengan pasien mendorongkan kedua tangannya yang berada di tempat tidur, lalu angkat dengan menarik bahu klien. Nah, dengan menggunakan tangan dan tangan kita ya sebagai penolong. Selanjutnya mendorongkan tangan Anda yang satunya di atas permukaan tempat tidur dan pindahkan berat badan diri kita dari kaki depan ke belakang. Selanjutnya pastikan bahwa klien atau lansia ini merasa nyaman dengan posisi yang kita berikan. Lalu lepaskan sarung tangan dan bisa mencuci tangannya. Selanjutnya adalah posisi yang keempat, yaitu memindahkan klien pada posisi duduk di tempat tidur. Nah, di mana yang pertama yang harus kita lakukan sebagai penolong yaitu mempersiapkan alat. Nah, maupun posisi yang akan kita lakukan juga harus mempersiapkan alat terlebih dahulu. Misalnya menggunakan sarung tangan apabila diperlukan, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Lalu mempersiapkan pasiennya. Nah, di pasiennya itu kita harus pertama harus memperjelaskan dulu prosedur yang akan kita lakukan dan menanyakan kesiapan pasien. Lalu tentunya pasien harus berada di tempat tidur ya. Selanjutnya adalah persiapkan tempat. Nah, di sini naikkan posisi tempat tidur setinggi gravitasi si penolong atau perawat. Bagian kepala dan tempat tidur itu pada posisi datar. Nah, jadi semua tempat tidur itu didatarkan. Lalu kunci semua tempat roda-roda yang ada di tempat tidur dan naikkan sisi pengaman yang ada di tempat tidur. Nah, pertama kita mencuci tangan biasa, terus menjelaskan prosedurnya. Nah, lalu kita pertama-tama naikkan posisi tempat tidur secara perlahan-lahan sampai posisi itu semi volar ya. Lalu berdiri di samping tempat tidur di sisi pinggul pasien menghadap ke arah kaki tempat tidur. Lalu lebarkan kaki kita dengan salah satu kaki di depan. Nah, lalu condongkan tubuh Anda ke depan. Nah, lalu fleksibelkan pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Selanjutnya letakkan salah satu tangan di bawah pinggul pasien dan tangan lainnya di bawah kedua paha dekat lutut. Selanjutnya itu mengangkat paha pasien secara perlahan-lahan dan juga memutarkan kaki pasien ke arah kita, ke arah penolong sampai kedua kaki menyantai dari tempat tidur atau turun dari tempat tidur. Sedangkan tangan yang satunya lagi memegang bahu yang satunya. Lalu tetap pegang pasien sampai memperoleh keseimbangan dan jangan ditinggalkan ya. Lalu dokumentasikan yang sudah dilakukan dan juga setelah itu bisa mencuci tangan. Baik, kemudian saya di sini akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu memindahkan pasien dari tempat tidur ke berangkat. Ya baik, pelaksanaannya itu kita pertama itu mencuci tangan dahulu. Kemudian jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Kemudian naikkan posisi tempat tidur sampai lebih tinggi dari berangkat. Kemudian posisikan pasien di tepi tempat tidur, tutupi dengan selimut untuk privasi. Kemudian meminta pasien untuk memfleksikan leher jika memungkinkan dan menyilangkan kedua tangan di atas dada seperti ini. Kemudian perawat pertama itu meletakkan kedua tangan di bawah bagian dada dan leher. Kemudian perawat yang kedua di bawah pinggul. Kemudian perawat yang ketiga itu di bawah lutut pergelangan kaki. Lalu perawat pertama itu memberikan instruksi
Kemudian angkat pasien secara bersama-sama dari tempat tidur ke berangkat. Jadi itu tidak boleh dilakukan oleh satu perawat, itu harus 3 perawat dari bagian agar bisa memegangi bagian atas, tengah, dan bawah seperti itu. Terus kemudian kencangkan sabuk pengaman melintang ke atas tubuh pasien. Kemudian mencuci tangan, mendokumentasikan tindakan. Kemudian saya akan menjelaskan yang keenam, ada teknik berjalan dengan tongkat. Kita itu pertama harus menjelaskan prosedurnya. Kemudian gunakan tongkat pada sisi tubuh klien yang terkuat. Kemudian klien mulai melangkah dengan kaki yang terlemah dahulu, bergerak maju dengan tongkat sehingga berat badan klien itu berbagi antara tongkat dan kaki yang terkuat seperti itu. Kemudian kaki yang terkuat itu melangkah setelah tongkat sehingga kaki terlemah dan berat badan klien itu disokong oleh tongkat dan kaki terkuat. Jadi itu kayak titik pusatnya itu di bagian tongkat dan kaki yang kuat, tapi bukan di kaki yang terlemah. Kemudian berjalan di sisi bagian tungkai klien yang lemah. Klien kemungkinan jatuh ke arah bagian tungkai yang lemah tersebut. Itu jika klien kalau jalannya di bagian tungkai yang lemah, itu klien memungkinkan akan jatuh. Ajak klien berjalan selama waktu atau jarak yang telah ditetapkan dalam rencana keperawatan. Kemudian, jika klien itu kehilangan keseimbangan atau kekuatan tidak segera pulih, masukkan tangan ke ketiak klien seperti ini, agar klien itu seimbang, tidak jatuh seperti itu. Terus, kalau semisal tidak sadar pasiennya itu, sandarkan klien pada pinggul sini, disandarkan ke sini di pinggul. Kemudian kita mencari bantuan, rendahkan badan perawat, lalu turunkan klien secara perlahan ke lantai, secara perlahan, tidak langsung seperti itu. Kemudian dokumentasikan kemajuan klien seperti itu. Saya akan melanjutkan tentang cara mobilisasi pada lansia. Ya, yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Kemudian pastikan panjang kruk itu sama. Habis itu ajarkan klien tentang salah satu dari 4 cara berjalan. Habis itu ajarkan klien tentang perubahan 4 titik atau cara jalan 4 titik memberi kestabilan pada klien. Terus perubahan 3 titik atau cara berjalan mengharuskan klien menahan semua berat badan. Habis itu cara berjalan 2 titik memerlukan sedikitnya pembebanan berat badan sebagian pada masing-masing kaki. Terus cara jalan mengayun ke kruk. Terus cara jalan mengayun melewati kruk. Habis itu cara jalan ini sangat memerlukan keterampilan dan koordinasi klien. Terus minta klien untuk menggerakkan kedua kruk. Habis itu ajarkan klien menaiki dan menuruni tangga. Kemudian cara ke-8, yaitu yang pertama kita lakukan cuci tangan. Habis itu jelaskan prosedur pelaksanaannya kembali. Habis itu rendahkan posisi tempat tidur pada posisi terendah sehingga kaki klien itu dapat menyentuh lantai. Habis itu luruskan kursi roda sejajar dan sedekat mungkin dengan tempat tidur. Kemudian kursi rodanya itu dikunci. Nah, habis itu kaji adanya hipotensi sebelum memindahkan pasien dari tempat tidur. Itu ketika klien turun dari tempat tidur, perawat harus berdiri dan klien meletakkan tangannya di pundak perawat. Habis itu sementara klien mendorong badannya ke posisi berdiri. Habis itu klien dibiarkan berdiri selama beberapa detik untuk memastikan tidak adanya pusing. Habis itu perawat tetap berdiri menghadap klien lalu memutar tubuh klien sebagian membidangi kursi roda. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik yang ke-9 atau teknik yang terakhir, yaitu teknik berjalan menggunakan walker crook.
Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan teknik berjalan menggunakan walker crook ketika klien membutuhkan bantuan maksimal. Pertama-tama, gerakan walker ke depan kira-kira 15 cm, sementara berat badan tubuh bertumpu kepada kedua tungkai. Kemudian, gerakan kaki kanan ke depan mendekati walker, sementara berat badan tubuh bertumpu kepada tungkai kiri dan kedua tangan. Selanjutnya, gerakan kaki kiri ke depan mendekati kaki kanan, sementara berat badan tubuh bertumpu kepada tungkai kanan dan kedua tangan. Baik, itu adalah teknik berjalan menggunakan walker crook ketika klien membutuhkan bantuan maksimal. Sekarang saya akan menjelaskan teknik berjalan menggunakan walker crook ketika salah satu tungkai klien itu lemah. Pertama-tama, gerakan tungkai klien yang lemah ke depan secara bersama-sama, sementara berat badan tubuh bertumpu kepada tungkai yang lebih kuat. Selanjutnya, gerakan tungkai yang lebih kuat ke depan, sementara berat badan tubuh bertumpu kepada tungkai yang lemah dan kedua tangan. Baik, itu adalah teknik-teknik berjalan menggunakan walker crook. Terima kasih. Sekian beberapa materi yang sudah kita bahas tentang mobilisasi pasien pada lansia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.